Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Profesor Dr. Agus Taufik MPD dan Dr. Ibrahim Al-Hakim MPD selaku dosen mata kuliah supervisi dan akuntabilitas BK serta teman-teman kelas kerjasama B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Devi Triana, mahasiswa S2 kelas kerjasama B, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik supervisi klinis, bimbingan, dan konseling yang telah saya laksanakan di SMK Negeri 3 Cilegon. Judul lengkap laporan ini adalah Peningkatan Kompetensi Profesional Guru BK Berbasis Data Assessment. Ini bukan sekadar laporan administratif, ini adalah sebuah perjalanan kolaboratif untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kita dapat membantu guru BK berkembang secara nyata, terukur, dan berkelanjutan? Mari kita mulai. Sebelum masuk ke substansi laporan, penting bagi kita untuk memahami mengapa supervisi klinis ini dibutuhkan sejak awal. Kita semua tahu bahwa ada standar kompetensi konselor ideal yang ditetapkan oleh Abgin tahun 2007. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Di SMK Negeri 3 Cilegon ditemukan kesenjangan yang signifikan antara kompetensi aktual guru BK dengan standar ideal tersebut. Kesenjangan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemenuhan dokumen administratif saja, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis data. Inilah peran dari supervisi klinis. Dan tujuan akhirnya sangat mulia, yaitu optimalisasi perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan karir dari peserta didik melalui peningkatan kualitas layanan dari konselor. Untuk kali ini, izinkan saya memperkenalkan supervisi yang menjadi subjek dari praktik supervisi ini. Beliau adalah Ibu Mabsuto SPD, guru BK di SMK Negeri 3 Cilegon. Latar belakang pendidikannya adalah S1 Bimbingan dan Konseling dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kemudian beliau juga sudah melaksanakan PLPG. Yang menjadikan kasus ini menarik adalah profil beliau yang kaya pengalaman. 16 tahun mengabdi sebagai pendidik, kemudian sudah tersertifikasi sebagai guru profesional dan aktif sebagai anggota MGBK Kota Cilegon. Dengan pengalaman sebanyak itu, fokus supervisi tidak diarahkan pada hal-hal dasar, melainkan pada 3 hal yang lebih spesifik, yaitu pembaruan kompetensi berbasis data, adaptasi terhadap teknologi, dan penguatan kolaborasi kemitraan. Ini adalah supervisi yang dirancang untuk seorang profesional senior yang ingin terus bertumbuh. Sebelum merancang intervensi, langkah pertama yang kami lakukan adalah memetakan kondisi awal kompetensi Ibu Mabsuto secara objektif dan berbasis data. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Dari seluruh area kompetensi yang diukur, terdapat 3 area yang berada di level sangat rendah, dengan skor di bawah 30%, yaitu kerjasama kemitraan dan tugas partisipatif, kemudian penelitian dan karya ilmiah, yang ketiga ialah supervisi calon konselor. Sementara kompetensi lain berada di level moderat hingga baik, seperti evaluasi program BK sebanyak 47%, asesmen karakteristik siswa sebanyak 48%, media dan teknologi BK 60%, dan yang tertinggi ialah pengembangan program BK atau 68%. Data baseline ini menjadi kompas dari seluruh program supervisi. Tanpa data ini, intervensi hanya akan bersifat asumtif. Berdasarkan data baseline tadi, kami kemudian menyusun matriks prioritas intervensi yang membagi kebutuhan menjadi 3 kelompok. Prioritas pertama sangat mendesak, yaitu skor dari kurang 30%. Ini adalah area kemitraan, supervisi mahasiswa praktikan, dan penelitian tindakan BK. Pendekatannya adalah intervensi langsung dan coaching yang intensif. Prioritas kedua atau prioritas mendesak itu di 30-55%, meliputi analisis data assessment, akuntabilitas program, dan perencanaan individual siswa. Pendekatannya melalui workshop dan diskusi reflektif. Kemudian prioritas ketiga yang memerlukan penguatan berada di 56-70%, mencakup pemanfaatan media digital dan sosialisasi layanan. Cukup dengan observasi dan feedback minor.
Matriks ini memastikan bahwa energi dan waktu supervisor difokuskan pada area yang paling terdampak terlebih dahulu. Untuk menjawab kebutuhan yang telah dipetakan, kami merancang kerangka kerja supervisi yang berdiri di atas 3 pilar utama, dengan atap berupa optimalisasi kualitas layanan BK. Pilar yang pertama adalah administratif, yang terdiri dari evaluasi dokumen, keteraturan data administrasi, dan validitas instrumen assessment. Pilar yang kedua ialah pengembangan, peningkatan kapasitas spesifik melalui workshop, coaching individual, dan peer supervision. Kemudian pilar yang ketiga ialah klinis, observasi langsung sesi layanan BK, analisis dinamika in situ, dan umpan balik terstruktur menggunakan smart feedback. Seluruh kerangka ini berpijak pada teori Developmental and Discrimination Model dari Bernard and Goodyear tahun 2019. Sebuah model yang memandang supervisor tidak hanya sebagai penilai, tetapi sebagai konsultan, kolaborator, dan fasilitator pertumbuhan. Mari sekarang kita masuk ke detail implementasi masing-masing pilar. Pilar yang pertama ialah supervisi administratif, berfokus pada memastikan seluruh instrumen dan dokumentasi memenuhi standar Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Pada sesi Maret sampai April 2026, pengecekan dilakukan pada 3 kelompok dokumen. Yang pertama ialah program dan asesmen yang terdiri dari RPL, program tahunan dan semester, angket kebutuhan, sosiometri, dan ITP. Kemudian yang kedua ialah dokumentasi layanan yang terdiri dari catatan konseling individual, laporan kunjungan rumah, dan berita acara konferensi kasus. Yang ketiga ialah laporan evaluasi, laporan bulanan, semester, dan akuntabilitas komprehensif. Metodologi yang digunakan adalah studi dokumen komparatif, checklist administrasi terstandar, dan wawancara mendalam untuk memahami konteks di balik setiap dokumen. Supervisi pengembangan adalah jantung dari program ini, berfokus pada peningkatan keterampilan berdasarkan 3 area prioritas terendah dari hasil asesmen, yaitu yang skornya kurang dari 30%. Intervensi dilakukan melalui 3 modalitas. Yang pertama ialah diskusi profesional, membangun strategi taktis untuk membangun kemitraan dengan orang tua dan stakeholder industri atau DUDI. Karena SMKN memiliki karakteristik unik yang menuntut kolaborasi dari lintas sektor. Yang kedua ialah workshop terapan, pelatihan teknik konseling krisis dan prosedur kunjungan rumah yang tepat sasaran. 2 keterampilan yang sangat relevan untuk konteks SMK. Kemudian yang berikutnya ialah coaching individual, pendampingan langsung dalam pembuatan media BK digital dan perancangan karya tulis ilmiah atau PTBK. Pendekatan utama yang digunakan adalah smart feedback dan modeling langsung dari supervisor. Jadi bukan hanya sekadar memberi arahan tetapi juga menunjukkan caranya. Pilar yang ketiga yaitu supervisi klinis adalah momen paling autentik dari seluruh program ini. Observasi praktik langsung di ruang layanan BK yang sesungguhnya. Menggunakan metode observasi in situ, reflective dialogue, dan feedback 48 jam. Kami mengobservasi 3 jenis layanan. Yang pertama ialah bimbingan klasikal. Fokus pada kesesuaian materi dengan RPL, pengelolaan kelas, dan teknik penyampaian. Kemudian yang kedua ialah konseling individual. Fokus pada kualitas hubungan terapeutik, raport, serta kemampuan konseptualisasi kasus dan empati. Yang ketiga ialah bimbingan kelompok. Fokus pada dinamika fasilitasi kelompok, penggunaan teknik, dan evaluasi proses. Setiap sesi observasi diikuti dengan sesi dialog reflektif, memberikan supervisi ruang untuk berefleksi sebelum menerima umpan balik dari supervisor. Agar gambaran implementasinya lebih utuh, berikut ini adalah lini masa pelaksanaan selama kurang lebih 2 bulan. Minggu kedua Maret ialah prasupervisi, wawancara awal dan asesmen baseline terlebih dahulu. Kemudian minggu ketiga Maret ialah supervisi administratif atau sesi pertama. Minggu terakhir di bulan Maret ialah observasi layanan bimbingan klasikal. Minggu pertama April ialah observasi konseling individual. Minggu kedua April diskusi kemitraan dan supervisi administratif sesi kedua. Minggu ketiga April observasi bimbingan kelompok. Dan minggu keempat April evaluasi klinis akhir dan pemberian rekomendasi.
Lini masa ini dirancang dengan ritme yang terukur dan tidak terburu-buru, memberi waktu bagi supervisi untuk memproses setiap umpan balik sebelum sesi berikutnya. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita tahu bahwa supervisi itu berhasil? Kami merancang evaluasi dalam 3 lapisan yang saling melengkapi. Yang pertama, evaluasi proses atau real time. Diukur melalui lembar kepuasan supervisi dan jurnal reflektif supervisor pasca setiap sesi. Ini memastikan kualitas proses dijaga dari sesi ke sesi. Kemudian evaluasi hasil, pengisian ulang instrumen kompetensi konselor yang sama dengan baseline. Target yang ditetapkan adalah peningkatan minimal 15% pada area prioritas pertama. Evaluasi dampak, ini adalah lapisan terpenting. Penilaian kualitas nyata layanan BK oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Cilegon dan observasi tindak lanjut lapangan. Karena dampak sejati dari supervisi bukan hanya pada konselornya, tetapi pada kualitas layanan yang diterima siswa. Berdasarkan seluruh temuan dan proses supervisi, kami menyusun rekomendasi tindak lanjut yang bersifat progresif dan terukur. Untuk jangka pendek 1-3 bulan, targetnya adalah eksekusi cepat berbasis administrasi. Yang pertama, menyusun dokumen tertulis program kemitraan terstruktur dengan orang tua. Yang kedua, membuat format jurnal dan sistem monitoring penilaian untuk mahasiswa praktikan. Yang ketiga, menyelesaikan satu draft awal artikel ilmiah di bidang bimbingan konseling. Untuk jangka menengah 3-6 bulan, targetnya adalah peningkatan kapasitas eksternal, yaitu mengikuti diklat BK resmi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau ABKIN. Kemudian, melaksanakan minimal satu penelitian tindakan BK atau PTBK di sekolah. Yang ketiga, mempresentasikan hasil penelitian dalam forum ilmiah guru. Jika 2 fase sebelumnya berhasil dijalankan, maka dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, Ibu Mabsuto memiliki potensi untuk mencapai 3 langkah besar. Langkah yang pertama ialah kepemimpinan komunitas, bertransisi dari anggota pasif menjadi pengurus aktif penggerak di MGBK Kota Cilegon. Pengalaman 16 tahun beliau seharusnya menjadi aset bagi komunitas, bukan hanya bagi sekolah. Langkah yang kedua ialah ekspansi kemitraan strategis. Turut serta dalam program kolaborasi institusional nyata antara SMK Negeri 3 Cilegon dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, sebuah keunggulan khas BK di SMK. Langkah yang ketiga ialah inovasi kreator modul. Menyusun, mendesain, dan mempublikasikan modul BK spesifik yang disesuaikan dengan tantangan unik siswa SMK. Ini bukan hanya sekedar target karir, ini adalah legasi seorang konselor profesional. Supervisi yang baik tidak berhenti di sesi terakhir. Sesuai prinsip developmental supervision, keberlanjutan adalah kunci. Oleh karena itu, kami merancang 3 mekanisme pasca supervisi. Yang pertama, jadwal follow up. Evaluasi tatap muka dijadwalkan pada Juli 2026 untuk meninjau sejauh mana rekomendasi telah diimplementasikan secara nyata di lapangan. Yang kedua, jurnal refleksi mandiri. Supervisi diwajibkan menyusun jurnal refleksi bulanan sebagai instrumen dokumentasi otonom, melatih kebiasaan berpikir reflektif yang akan bertahan bahkan setelah supervisi formal berakhir. Yang ketiga, dukungan institusi. Yang tidak kalah penting, supervisor akan berkoordinasi langsung dengan Kepala SMK Negeri 3 Cilegon untuk memastikan adanya dukungan waktu, ruang, dan pendanaan bagi supervisor dalam mengikuti diklat dan kegiatan MGBK. Karena pertumbuhan individu membutuhkan ekosistem kelembagaan yang mendukung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menutup presentasi ini dengan sebuah gagasan yang menjadi roh dari seluruh praktik supervisi ini. Sebagaimana disampaikan Hawkins and McMahon 2020, supervisi klinis bukanlah alat untuk menghakimi kekurangan, melainkan mekanisme restoratif dan formatif berbasis data untuk menavigasi guru BK menuju versi profesional terbaiknya. Itulah yang coba kami wujudkan bersama Ibu Mabsuto. Bukan menghakimi, tetapi mendampingi. Bukan mencari kesalahan, tetapi menemukan potensi. Bukan laporan formalitas,
tetapi komitmen nyata terhadap kualitas layanan BK bagi para siswa SMK Negeri 3 Cilegon. Demikianlah laporan praktik supervisi klinis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.